Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta baba linnasi wa kullu nasi dakhiluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwah wal malaikati wal gaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa imamu ahlul jannah ibadul mu'minin amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa, Bapak Kades, Bapak Sekdes atau yang mewakili, Bapak Kadus, Bapak Ketua RW, Ketua RT, seluruh tokoh bapak-bapak, para pemuda, ibu-ibu, ketua-ketua pengajian, para asatid wal ustazat, wabil khusus guru-guru kita yang pada hadir malam hari ini, Al-Mukarram, Al-Ustadz Ilham, Ustadz Narwan, Ustadz Aziz, beserta seluruh para guru lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Juga sahibul azza Bapak Hendi beserta seluruh keluarga besar yang malam hari ini beliau mengundang kita, mengumpulkan kita, menghimpun kita di rumah beliau atas wafatnya Ananda Azril Divitra Failaka bin Bapak Hendi. Kita doakan almarhum ahlul khair, ahlul khair, ahlul khair, amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberi dengan senantiasa kita berucap alhamdulillah. Bersolawat kita pada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin, kalau saya disuruh kasih tausiah kematian, itu biasanya saya diam dulu di rumah, ngerenung panjang. Satu belum ngalamin Pak Hendi. Kalau ceramah nikah, alhamdulillah udah sekali. Ceramah haji udah, umroh ya ke-14 kali udah. Tapi kalau suruh ceramah kematian, kaidah hadisnya al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Kematian itu merupakan sebuah pintu dan manusia semuanya kalau mau masuk alam barzah wajib mati lewat pintu yang bernama kematian. Ini malam sekarang aja kita kelihatannya gagah-gagah, ada yang sambil ngelepus, sambil ngopi, ya cemal-cemil sono sini, ada yang pusam pesem. Kita datang ke rumah Pak Hendi, kita doakan saudara kita, adik kita, anak kita Azril, al-maghfirlah,
Mungkin besok orang yang datang ke rumah kita lagi yasinan terus bacain doa kita dengan kalimat Allahumma gfirlahu warhamhu. Sebab al-mautu babun, kematian merupakan sebuah pintu. Berarti kita semua jangan cuma ribut pintu kontrakan, pintu rumah, pintu mall, pintu Alfa, pintu Indomaret, pintu mati pun kudu kita pikirkan. Betul? Kalau melihat almarhum ini malam-malam ke-7 tadi hujan deras, Puskesmas Gunung Sindur katanya sampai ketimpah pohon, anginnya kencang. Tapi beliau ini kalau kita sensor dari doa selamat yang banyak dibaca di masyarakat itu, ada 3 pokok utama beliau dapat ini. Pertama, rahmah indal maut. Ketika mati dapat rahmah. Apa buktinya? 1, banyak yang nyolatin. Rame nggak kemarin? Rame. Beruntung Pak Hendi, beliau mah giliran kita mah belum tentu. Beruntung Ananda Azril, saya saja belum tentu seperti beliau. Wafat banyak yang mendoakan. Kita ini Pak sekarang yang pada nyender nih bareng-bareng nih. Ya emang generasi rapuh semua. Allahu Akbar, ilahil hamd. Belum tentu nasib kita itu besok wafat ada yang nyolatin, yang nyolatinnya banyak. Jangan kata nyolatin nguburin Pak, amil aja mandiin, belum tentu juga ada yang mandiin Pak. Sekarang ini kan ilmu yang udah mulai hilang dari sisi fikih itu di kalangan masyarakat. Satu ilmu faraid, ilmu bagi-bagi waris, udah berubah tuh jadi ilmu serakah waris. Pokoknya yang paling galak nih yang banyakan dah sekarang mah. Tuh. Yang kedua itu Kitabul Janaiz, ilmu jenazah, menyelenggarakan jenazah. Jarang banget ada pengajian mau ngebahas bab jenazah, motong kain kafan. Tuh, bikin pocong-pocongan, emang gampang itu. Itu anak di pesantren, saya masih ngabdi di Al-Ghazali. Kalau ditanya, kain kafan nak kalau ada orang meninggal berapa meter? 2 meter bah. 2 meter, kalau yang mati ucok babak kan kepanjangan. Iya, kalau yang mati dosmini, lah itu pocong-pocongannya bisa dikondek Pak. Maka ngukurnya kan tanya Pak Amil, pakai tali atau meter panjang badan dilebihin sedikit sejengkal atau sejengkal setengah. Itu bukan ilmu sembarangan Pak. Mimpin tahlil banyak orang Pak. Tapi urusan gunting kain kapan, apalagi mandikan jenazah. Ampe galih lobang landak aja. Emang gali lobang landak kayak gali pohon pisang. Kalau kagak pengalaman, ya bugar terus. Betul. Itu bukan ilmu sepele, sekarang ini ditinggalkan oleh masyarakat. Almarhum beruntung yang ngurusin banyak. Orang kampung masih peka sosialnya, kagak hitung-hitungan. Coba mati kayak di Jakarta, udah borongan itu. Borongan, mahal. Untung kalau ada orang meninggal masih di Gunung Sindur atau Cidokom atau Curug, Padurenan masih enak. Nasib beliau rahmah indal mautnya dapat, kita belum tentu Pak. Bayangkan besok kalau kita wafat, amil sedesa Cidokom lagi berangkat besan ke Pulau Seribu. Udah gitu kena banjir ombak gede, kita mau dalam. Kagak ada yang belajar ilmu menyelenggarakan jenazah, kagak ada yang bisa mandiin, kagak ada yang bisa motong kain kapan. Bayangin Pak, sedangkan yang muncul anak-anak alay. Lurah, kata Pak Lurah, mandiin jangan tong. Kata bocah, mandiin jangan ya. Lama-lama dibawa ke tukang setim motor gitu Pak.
bisa disemprot. Urusan ngebungkus bisa diberi kayak lontong. Maka di masyarakat yang namanya hamil itu pekerjaan pokok, pekerjaan penting. Kagak boleh sembarangan itu, Pak. Pak Hamil kalau ngeluh pegal dikit buru-buru bilang perlu Pak Lurah yang kudu ngerokin Amil mah. Amil belum tentu butuh lurah, tapi lurah pasti butuh Amil. Bener nggak? Tuh. Emang gunting geng kapan butuh lurah? Kagak. Tapi Pak Lurah di mana orang meninggal, Pak Amil mana? Betul? Tapi kadang-kadang kan kerjaan ini suka dilihat sebelah mata. Bahwa ini sakral, ini kerjaan mulia. Memandikan jenazah itu lengkap dengan pantrangan dan segala macamnya. Belajar ilmu amil itu kagak boleh sembarangan kalau ngaji salah. Satu, kagak boleh bongkar aib orang. Misalkan bapak mandiin perjaka, taruhlah namanya Rapi Ahmad, tiba-tiba di pantatnya ada tompelnya. Bapak cerita kemana-mana, si Rapi ganteng-ganteng pantatnya ada tompelnya, nggak boleh. Kagak boleh cerita. Mak-mak jadi ibu hamil, kagak boleh cerita. Semuanya cep, mau ada penyakit kek, mau mulus kagak mulus, mau kondisi apapun. Nah, belajar dari almarhum Rahmat Maut yang kedua, ini banyak banget yang nahlilin. Ini orang kan 1000 kurang ini. Prabowo aja kalah suaranya nih Pak. Banyak kan ini kayak. Anies kalah suaranya di Ganjar apalagi. Banyak banget ini orang. Udah gitu yang datang semuanya ngedoa. Niat semua pengen ngedoa. Ya macam-macam kadar kemampuan. Ada yang bisa Yasin, pegang Yasin. Ada yang bisanya pegang Yasin, oper surat Yasin. Kan skillnya macam-macam tuh. Pegang Yasin, oper surat Yasin. Ada yang bari merem nenggerin Yasin. Unik-unik kemampuannya. Ada yang amin terus bisanya. Ada yang bisanya kulhu. Tapi semua orang punya niat baik ingin mendoakan almarhum. Dan ini bukti almarhum ini ahlul khair. Banyak yang cinta, banyak yang hadir, banyak yang datang, banyak yang mendoakan. Kita ucapkan alhamdulillah. Tuh, yang begini ini Pak nih kita kudu belajar. Ini merupakan contoh Pak. Walau ini dalam suasana dibilang musibah sudut pandang sebetulnya. Agama mengajarkan wakafa bil mauti izoma, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Ini nasihat berat buat kita. Makanya yang masih panjang umur ontong belagu-lagu. Ontong belagu-lagu. Kadang kan yang degig itu suka ngomong macam-macam. Nih yang degig nih ada penyakit obatnya belum ada, dokternya juga kagak ada. Namanya aldegigu. Tuh, udah paling repot ini Pak, udah ketemu penyakit aldegigu. Dulu Habib Munjir meninggal, ada aki-aki itu ngomong, ya itu Habib itu kiai muda-muda 40 tahun modar, mendingan gua 80 tahun masih hidup. Biar orang sembahyang umur gua panjang, lu mau bang ditungguin tobatnya, begitu tobat modar langsung. Itu kalau yang belum sadar-sadar tuh begitu. Jadi wakafa bil mauti izoma, cukuplah kematian yang jadi nasihat bahwa semua orang mau umurnya panjang 80, 100 tahun. Yang jadi masalah itu nanti ditanyanya itu kualitas hidup, kualitas amal. Almarhum kepala sekolah, almarhum suka azan, almarhum ikuti pengajian, almarhum juga santri, almarhum juga mahasiswa, masih belajar fitolabil ilmi, maka dia fisabilillah. Banyak sekali pelajarnya.
Jadi kita sekarang yang masih pada jongkot baik, jangan berlaku. Orang apa-apanya ini bocah. Kalau diadu. Sekarang di umur 40-50 tahun kita adu dosa sama almarhum, banyakkan siapa? Ayo. Ayo. Jangan dosa yang tahun-tahun kemarin, dari tadi pagi beduk subuh aja pok dosa empok udah selebar ketek. Ayo. Mau berangkat ikut tahlil gue segala ngomelin laki. Mentang-mentang mau ketemu saudara, kan ada saudara gue yang si Anu makan kayaan dikit, minta lipstik ini itu, lipstik kagak ada, krayon bocah dipakai, udah macem-macem. Rahmah indal maut beliau dapat Pak. Dan bukti sekarang jam tahlil ini kagak hujan. Ini kan lagi gongsi pacoy ya. Tahun baru Imlek. Biasanya kan megen baik cuaca. Tahu megen baik. Udah orang beres dah urusan pakai hujan be hujan. Ini bagus. Selesai tahlil tadi habis dibacakan dosa hilang, kodok bunyi. Tetap stabil. Ini rahmah indal maut. Allah punya mau tunjukin kebesaran lewat seorang putra daerah kampung kita. Alhamdulillah. Oh kalau ngomong iri Pak, saya sendiri ngasih tausiah, enak ini anak. Nggak ada kisah macem-macem, nggak sakit macem-macem. Tempo-tempo aki-aki mah ampek 7 tahun gue modar kagak. Mana madam mintanya enak mulu. Nenek bejanggit mulu gitu. Diurusin sialan dangkalan, gak diurusin laki kata nenek. Allahu Akbar lillahil hamd. Ini hidup. Rahmah indal maut. Oleh karena itu kita semua sekarang kudu belajar bagaimana kita semua dapat rahmah disayang Allah. Kuncinya Sayyidina Umar ketika sudah wafat, sahabat bermimpi jumpa Sayyidina Umar. Ya Umar, fasilitas yang sebegini megah, sebegitu enak, sehingga sanamu emas permadani, segala macamnya lengkap di surgamu. Apakah lantaran engkau seorang yang zuhud? Tidak. Apakah karena engkau kalau berjihad perang paling dulu kau jadi panglimanya? Kagak, bukan. Terus karena apa ya Umar? Sedekahkah? Bukan. Karena kau seorang khalifahkah dulu? Bukan. Karena apa? Dulu saya mempraktekkan sifat Rahman Allah, kasihnya Allah. Praktek bagaimana? Nih Pak nih, kenal burung peking? Burung peking kenal? Orang Indonesia nyebutnya burung pipit. Dulu ada seekor burung pipit dimainin bocah. Biasa di tempat hajatan tuh suka diwarna-warnain. Sekandang ceban atau goceng dulu. Itu burung Umar bin Khattab ngeliatnya kayak tersiksa. Udah kecil, kandangnya kecil, dimain-mainin sama bocah. Kadang jatuh, kadang ditarik-tarik, diseret-seret. Karena melihat itu makhluk Allah ada penderitaannya. Umar ini orang sufi. Yang dia lihat bukan masalah burung, tapi makhluk. Bahwa hablum minan nas iya, hablum minallah iya, hablum minal makhlukot juga iya. Hubungan komunikasi dengan makhluk Allah yang lain juga iya. Keburung Umar merasa iba, akhir itu bocah dideketin, Tom sini, Baba bayarin tuh burung. Jangan, 2 kali lipat harganya. Ntar dulu, 3 kali lipat. Boleh kayak mak lulus sama baik. 3 kali lipat harganya, bayar. Udah boleh bayar, diambil tuh burung, ngesangkarnya dibuka, dilepas. Memerdekakan seekor burung yang membuat Umar dapat rahmah dari Allah. Maka Umar Khattab katakan, irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama.
Sayangilah apa-apa yang ada di bumi, baik orang tuamu, anakmu, keluargamu, masyarakatmu, itu sesama manusia. Tanah tempat tinggalmu, buminya perhatikan, pohon-pohonanmu. Coba Pak, binatang-binatang di lingkungan masyarakatmu, di desamu, sayangi, maka yang di langit akan sayang kepada engkau. Kita ini kan sekarang Pak, kalau di ngomong sayang, sekecamatan Gunung Sindur banyak banget yang hilang. Pertama kecamatannya jadi kecamatan bohong, gunungnya hilang. Gunung Sindur mana ada gunungnya? Tahun 90-an masih ada itu dekat Cisadane sana. Kalau kita mau ke Lewiranji, mau naik getek. Sekarang mana ada? Ini bocah-bocah yang umur 20 tahunan mana sempat ngelihat Gunung Sindur. Kagak ada yang lihat, kagak ada yang tahu. Desa Padurenan, emang banyak durennya? Berak baik, kagak ada. Rawa Kalong, rawanya habis digusur calo, kalongnya mabur. Desa Curug artinya air terjun, bendungannya gue jebol, apalagi curugnya kagak ada. Udah banyak banget yang hilang, banyak banget yang hilang. Renung-renung. Dulu orang ribut kalau musim duren, duren parung itu kan wilayah kita, Gunung Sindur sama Kecamatan Parung. Sekarang nutur pohon duren susah, nutur dukuh susah, kokosan susah, lobi susah, rukem susah, gandaria susah. Tapi kalau nutur orang susah banyak banget. Bener. Tuh. Sekarang pohon padi aja bocah kagak kenal Pak, taunya madan. Emang ngerti bocah sekarang nandur? Tom, lo berdua nandur tahu? Bah. Manja tahu lu manja? Boro-boro. Taunya madan. Ini kan kudu diedukasi masyarakat kita. Hablum minal alam, hablum minal makhlukot kudu diajarkan. Biar apa? Jadi rahmah. Kampungnya sumber daya alamnya bagus, negerinya bagus, sehingga nggak ada kata lapar. Dulu itu kan kalau ngeluh lapar ke kebun engkong aja, mau makan jengkol, mau makan kecapi, mau makan dukuh, apa gua ada, ngerag bacang ada, sampai babakan zaman dulu. Sekarang boro-boro, betul. Berarti kan era kebelangsak sekarang nih. Kenapa? Rahmat kita kurang, perhatian kita terhadap kurang. Ini bicara rahmah indal maut. Terus taubatan qoblal maut, bertaubat sebelum mati. Ini penting Pak. Sebelum mampus taubat. Bang, woi, sebelum modar taubat. Saya pernah judi Ustaz, taubat diterima. Allah menerima taubat yugargir sebelum napas sampai dilak-lakan di tenggorokan. Kalau kita mangap ada lak-lakan, tentu malam yugargir. Belum sampai di tenggorokan itu di gorgor. Selagi masih bisa geletak, bisa jongkot, bisa jalan, apalagi madang doyan, tobat diterima. Saya pernah bunuh orang, tobat diterima. Saya pernah zina, tobat diterima. Pernah nyolong ayam, ya ilah apalagi ayam. Pernah sirik saya, dosa sirik asal jangan dibawa mati, taubat diterima. Dosa orang Cidokong Pak kalau diadu dengan dosa para sahabat di zaman jahiliyah belum ada apa-apanya kalau saya adu kayaknya. Kok bisa ngomong begitu? Iya. Zaman jahiliyah orang sampai sembah berhala.
Emang ada orang sini yang nyembah-nyembah patung? Kagak ada. Paling banter datang ke Batu Tapak, sok-sok jadi kuncen. Mbah Anu ini tempatnya. Yang Anu bakar minyak. Ntar mampir ke rumah Bapak. Tahu-tahu besok dia yang kesambet. Orang saya sering banget bikinin air. Dari mana emang mak ini bocah? Pulang dari Batu Tapak. Perutnya pada kenceng, napasnya begini, ini begini, penuh banget. Itu Batu Tapak disalahin mulu Batu Tapak. Pugu bocah kagak jajan-jajan, perutnya kembung. Allahu Akbar, ilahilham. Jadi sekarang kita ini yang paling bagus taubatan qoblal maut, sebelum kita pada mati semua. Ayo taubat, ayo ingat. Pak, punya badak sebanyak apapun tuh Prabowo kan nyapres katanya badanya 2 triliun. Anies nyapres ya ada 20-an kalau nggak salah dengar dulu. Tahu si Ganjar berapa? Itu orang bandanya banyak banget. Modar mah Pak, sendal jepit atau gora dia masuk kuburan. Betul? Tuh. Kagak ada yang ke bawah. Apa yang kita bawa besok? Amal soleh kita. Ini malam Bapak duduk di sini, andai 1, 2, 3 jam, ini pantat paling mulia, ini waktu paling bagus, ini duduk paling cakep. Bahkan semua makanan yang ada ini, kopinya, pisangnya, kuehnya, apa segala macam, ini makanan paling bagus, ini yang paling cocok untuk dimakan. Kalau kita minum, kita makan, pahalanya untuk almarhum. Ini sedekah dari keluarga beliau. Amin ya robbal. Makanya yang coba-coba udah minum kopi, itu kalau belum habis, tenggak terus kok. Kampas-ampas ya. Kalau belum kesempatan sampai jungking-jungking, jangan berhenti. Doa-doa kita dari malam pertama sampai ini malam, ya Rob, sampaikan, haturkan kepada almarhum Ananda Azril bin Hendi, biar beliau menjadi ahlul khair, ahlul khair, ahlul khair. Mari bareng-bareng kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah. Sebelum saya baca doa, saya pengen lihat orang sini kalau mendoa tangannya kayak gimana sih. Angkat tangannya bareng-bareng Bapak Ibu, saya mau lihat tangannya. Angkat agak tinggi. Nah, saya kudu ngomong sama PRT, ini masalahnya PRT nih. Ada PRT. Orang sini kalau ngedoa tangan ngangkat tinggi, doa udah panjang, tangannya ngejebrah. Udah dapet nyeplos lagi. Ini problemnya. Ada yang tangannya kuncup, dapat secomot. Yang bener tangan dilebarin, taruh depan dada, dirapetin kiri kanan. Doa itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan naibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa li azimi sultani. Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghafar. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa akilna asaratina wa la tabdahna baina yadayka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farj umat sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tatina ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Allahumma jal qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la tajal hufratan min hufari nira. Allahumma jal qabrahu nura wa bi jasadihi nura wa bi ruhihi nura wa fi kulli amalihi nura wa fi ibadatihi nura wa min amamihi nura wa min khalfihi nura wa min yamanihi nura wa min yasarihi nura wa min fawqihi nura wa min tahtihi nura wa fi ardihi nura wa bis samaihi nura walzimhu nura waj'alhu nura. Allahumma ij'al qalbuna yara wa aishuna kara wa rizquna dara waj'al qabrina inda rasulika sallallahu alaihi wa alihi mustaqarra wa qarara. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna hakka wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya mugawiya kulli da'ib wa ya ma'mana kulli khaib. Yassir alaina wa alaikum bi jami'il muslimina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ya Allah ilaika kasir. Hajatuna khasatan li sahibul azza Bapak Hendi wa ahlihi wa zurriyati ilaihi kasir. Hajatuna wa ahlina wa auladina wa karabatina ikhwanina wa ahli qaryatina Cidokom Gunung Sindur ilaika kasir. Hajatuna wa baldatuna Indonesia khasah wa buldatin muslimina ambah ilaika kasir waftah lana abwab at-taysir wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana innana maglubun fantasir wajbur qalbana munkasir wajma' syamlana muddasir fa innaka antar rahmanul muqtadir waqfina ya kafi fa innana abdul munfakir wa mallahu yuridu zulma lil ibad fakuti adabirul qaumil ladina zalamu. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahrusna bi'inaka allati la tanam waqlubna bikanafika allati la yuram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-bashirun nadhir was-sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.